Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di sini kami beranggotakan dengan 4 orang. Yang pertama, Sinta Permataningrum yaitu saya sendiri. Yang kedua, Sherly Nur Utami. Yang ketiga, Natalia Fitri Maharani. Yang keempat, Daniela Etiana Putri. Kami di sini akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Moral Reasoning. Dalam PowerPoint kami terdapat 8 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian moral reasoning. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak usia dini. Yang ketiga, peran guru dalam moral reasoning. Yang keempat, pengertian penalaran moral. Yang kelima, tahapan penalaran moral pada anak usia dini. Yang keenam, tujuan penanaman moral pada anak usia dini. Yang ketujuh, penanaman nilai moral pada anak usia dini. Dan yang terakhir, manfaat kecerdasan moral bagi anak. Langsung saja kita ke pokok pembahasan yang pertama, pengertian moral reasoning. Moral adalah tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat yang berhubungan dengan nilai-nilai susila, larangan, dan tindakan salah ataupun benar, dan juga mengacu pada baik buruknya perilaku manusia. Menurut Mukino, Purnomo, dan Sutoro, tahun 2016. Menurut Falah 2006 dalam Al-Fitri 2015 mengatakan, moral merupakan sikap mental dan emosional yang dimiliki seseorang sebagai anggota kelompok dalam melakukan tugas-tugas serta loyalitas pada kelompok. Pengertian secara sederhana reasoning bisa diartikan sebagai mencari pemecahan atas sebuah masalah dengan menggunakan logika sehat. Sehingga moral reasoning bisa diartikan sebagai upaya kita memecahkan masalah moral dengan menggunakan logika sehat. Dalam berlogika secara sehat, seseorang harus mampu memahami dengan baik masalah yang sedang dihadapinya sebelum memutuskan pemecahan masalah seperti apa yang akan diambilnya. Setelah masalah teridentifikasi dengan jelas, orang tersebut harus bereasoning seperti membuat pertimbangan-pertimbangan seperti pertimbangan hukum, agama, dampak, lingkungan, dan lain-lain dengan cermat. Kemudian, pembahasan kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak usia dini. Yang pertama, kurangnya pendidikan agama yang diberikan pada anak. Yang kedua, kondisi lingkungan masyarakat yang kurang mendukung. Yang ketiga, tidak terlaksananya pendidikan moral dengan baik. Yang keempat, kondisi rumah tangga yang kurang baik. Yang kelima, kurangnya kesadaran orang tua pada pendidikan moral. Dan yang terakhir, banyak orang yang mengabaikan budi pekerti. Peran guru dalam moral rationing. 1. Memastikan anak didik memahami pendidikan yang disodorkan. 2. Membantu anak didik menghadapi komponen moral yang terdapat dalam permasalahan. 3. Mendorong dasar pemikiran anak didik bagi keputusan yang akan diambil. 4. Mendorong anak didik untuk saling berinteraksi. Penalaran moral. Mengenai penalaran moral, Goldberg pada tahun 1971 dalam C. Asri Budiginis tahun 2001 mengungkapkan bahwa ada kesatuan antara penalaran moral dengan perilaku moralnya. Dengan kata lain, betapapun bermanfaatnya suatu perilaku moral terhadap nilai kemanusiaan, namun jika perilaku tersebut tidak disertai dan didasarkan kepada penalaran moral, maka perilaku tersebut belum dapat dikatakan sebagai perilaku moral yang mengandung nilai moral. Tahap penalaran moral pada anak. 1. Prakonvensional. Tahap pertama, moralitas heteronom. Anak usia 4-7 tahun merupakan tahap pertama dari perkembangan moral anak. Pada tahap ini, anak menilai kebenaran atau kebaikan tingkah laku berdasarkan konsekuensinya. Tahap kedua, individualisme. Individu yang mementingkan diri sendiri adalah benar. Hal ini juga berlaku pada orang lain. Anak berpikir bahwa hal yang benar adalah sesuatu yang melibatkan pertukaran setara. Jika mereka baik terhadap orang lain juga akan baik kepada mereka. 2. Konvensional.
Tahap pertama, ekspektasi interpersonal mutual, hubungan dengan orang lain dan konformitas interpersonal, menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Contohnya, mengembalikan krayon setelah meminjamnya kepada teman yang diizinkan. Tahap kedua, moralitas sistem sosial. Pemahaman tentang keteraturan untuk anak seperti hukum, keadilan, dan kewajiban. Contohnya, bersama-sama membersihkan mainan dan alat-alat mewarnai. Ini merupakan contoh nilai moral gotong royong. Ketiga, pasca konvensional. Tahap pertama, kontrak sosial dan individu. Individu menalarkan bahwa nilai, hak, dan prinsip lebih utama daripada hukum. Tahap kedua, prinsip etis universal, menyesuaikan dengan standar sosial untuk menghindari rasa tidak puas dengan diri sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Natalia Fitri Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penanaman moral pada anak usia dini. 1. Menjadikan anak untuk bisa hidup dengan damai. Dalam artian damai adalah sebuah keadaan yang tenang, tidak adanya konflik atau permasalahan dan lain-lain. 2. Mendidik anak untuk menjadi seseorang yang memiliki sopan santun. Karena sopan santun dapat membentuk karakter kuat pada anak usia dini. 3. Membentuk pribadi anak agar lebih beradab. Agar dapat membentuk karakter dalam bersikap harus memiliki adab budi pekerti. 4. Agar anak mengerti tentang tata krama. Tata krama sama seperti halnya dengan sopan santun. Tata krama merupakan kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan. Selanjutnya, penanaman nilai moral pada anak usia dini. 1. Melalui metode bermain. Metode pembelajaran anak usia dini yang menerapkan permainan tertentu sebagai sarana pembelajaran anak usia dini. 2. Melalui metode bercerita. Metode bercerita ini merupakan penyampaian atau penyajian materinya, pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita. Ketiga, melalui pemberian tugas. Cara mengajar dengan kegiatan perencanaan antara anak usia dini dan guru mengenai suatu pokok bahasan. Keempat, melalui metode bercakap-cakap. Artinya, diskusi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan bahan pembelajaran yang dilaksanakan melalui percakapan tersebut. Ada 6 manfaat kecerdasan moral bagi anak. 1. Memiliki empati. 2. Memiliki hati nurani. 3. Bisa mengontrol diri. 4. Menghormati orang lain. 5. Menumbuhkan toleransi. Dan 6. Memiliki rasa keadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.